Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 8 pada mata kuliah Masail Fikih akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Fikih di Media Sosial yang meliputi pembahasan tentang ghibah, fitnah, serta etika dalam berinternet. Nah, langsung saja kita masuk ke latar belakang. Nah, teknologi digital seperti internet dan media sosial telah mengubah cara manusia berkomunikasi, berinteraksi, dan mengakses informasi. Media sosial adalah platform berbasis internet yang memungkinkan pengguna untuk berkomunikasi, berkolaborasi, dan berbagi berbagai informasi seperti teks, gambar, video, maupun suara secara interaktif. Nah, berdasarkan riset yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet atau yang biasa disingkat dengan APJII, jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai 229 juta jiwa pada tahun 2025, meningkat 1,16% dari tahun sebelumnya. Nah, media sosial ini memiliki banyak dampak positif dan negatif ya teman-teman. Akan tetapi media sosial ini juga berpotensi untuk menjadi tempat penyebaran informasi yang salah, sehingga dapat membuka ruang terjadinya ghibah dan fitnah. Nah, maka dari itu makalah kami akan membahas tentang ghibah, fitnah, dan etika dalam berinternet. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari rekan saya, yaitu Mbak Friska. Di sini saya akan menjelaskan tentang ghibah. Nah, definisi ghibah tersendiri yaitu, menurut bahasa, yaitu umpatan atau fitnah dan gunjingan. Nah, dan juga kata umpatan dalam kamus KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dapat diartikan sebagai perkataan yang memburuk-burukan orang lain. Dapat pula diartikan penggunjingan yang diidentikan dengan kata gosip, yaitu kata negatif tentang seseorang. Nah, di dalam Islam tersendiri, gosip dikenal dengan kata ghibah. Nah, secara etimologi menjelaskan bahwa ghibah berasal dari kata gobaha yagibu goiban, yang artinya goib atau orang tersebut tidak hadir. Nah, dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 12, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhon inna ba'dadh-dhonni itsmun wala tajassasu wala yaktab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma ahihi maitan fakarihtumuhu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Nah, dari ayat di atas menyebutkan bahwa ghibah merupakan perbuatan keji yang mana itu diidentikan dengan kanibalisme, dan juga orang yang menggibah sama seperti orang yang memakan bangkai saudaranya sendiri. Nah, apalagi sudah menjadi mayat tersebut yang masih hidup saja orang jiwanya itu yang hidup saja orang itu banyak digibahi, apalagi orang yang sudah meninggal. Nah, para ulama mendefinisikan ada diantaranya ada macam ghibah. Imam yang pertama menjelaskan tentang ghibah yaitu Imam Ar-Raghib Al-Asfahani, mengatakan bahwa ghibah adalah seseorang yang menceritakan aib orang lain tanpa ada keperluan. Jadi Imam Raghib ini memberikan definisi tentang ghibah yaitu menceritakan aib orang lain tanpa ada keperluan. Yang kedua, Imam yang kedua yaitu Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali menjelaskan, memberikan definisi ghibah adalah menceritakan seseorang dengan sesuatu yang tidak disukainya. Jadi kalau Imam Ar-Raghib itu menjelaskan definisi ghibah adalah orang yang menceritakan aib orang lain tanpa ada keperluan, kalau Imam Al-Ghazali yaitu menceritakan sesuatu yang tidak disukainya dari orang tersebut. Jadi dia menceritakan aib atau ketidaksukaan sesuatu yang dimiliki orang-orang lain. Yang ketiga, Imam An-Nawawi mendefinisikan dengan menceritakan ghibah itu menceritakan seseorang yang pada saat dia tidak ada dengan sesuatu yang tidak disukainya. Hampir persis dengan definisi yang dikutip oleh Imam Al-Ghazali. Ada sebuah hadis yang menceritakan tentang ghibah, yaitu diriwayatkan dari Yahya bin Ayyub bin Qutaibah menceritakan kepada kami,
Mereka berkata, Ismail menceritakan kepada kami dari Al-A'la, dari ayahnya, dari Abi Hurairah, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, apakah kalian tahu gibah itu apa? Kata Rasulullah. Para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Beliau bersabda, gibah adalah engkau menyebutkan saudaramu dengan sesuatu yang tidak dia sukai. Ada yang bertanya lagi, apa pendapat Anda apabila ada yang aku ungkapkan memang ada pada diri saudaraku? Beliau bersabda, Nabi bersabda, jika pada dirinya ada yang engkau ucapkan, maka engkau telah berbuat gibah kepadanya. Jika ternyata tidak ada pada dirinya, berarti engkau berkata dusta terhadapnya. Nah, yang selanjutnya ada beberapa perkara yang menimbulkan penyebab terjadinya fitnah tersebut, dan orang tersebut terjerumus ke dalam perbuatan gibah tersebut. Yang pertama, untuk memuaskan hati, yang mana hal pemicunya adalah amarah. Artinya manusia tatkala sedang berkobar api marahnya, niscaya hatinya akan merasa puas bila ia dapat mengungkapkan keburukan-keburukan orang lain yang ada pada diri seseorang. Yang kedua, ada pengaruh pergaulan, yang mana dalam memperbincangkan suatu hal yang dimiliki orang lain, sering terjadi pada diri kita sendiri, yang mana seseorang tersebut ketika teman sejawatnya sedang asik menuturkan aib-aib orang lain, maka ia merasa dilema. Namun pada akhirnya ia akan lebih menuruti kemauan-kemauan temannya, malah terkadang sesekali ia juga ikut memberikan sumbangan kalimat-kalimat celaan dan umpatan kepada orang yang tidak dia sukai. Yang selanjutnya, gemar menampakkan kelebihan pribadinya. Artinya, seseorang akan menampakkan pribadinya melewati kemegahan dan keistimewaan yang ia miliki. Semisal, membandingkan status sosial bahwa dirinya lebih mulia dan tinggi dari orang tersebut. Kameranya, Mas. Yang selanjutnya, ada hasad. Hasad yaitu atau dengki. Seseorang mendengki orang yang dia gunjing, karena banyak yang disanggung dan dicintai oleh orang lain. Nah, pelaku gibah ini atau pendengki ini dapat menghilangkan rasa nikmat tersebut, yang mana ia tidak mendapatkan cara apapun selain dengan cara menggibah dan merusak kehormatan orang lain, sehingga nikmatnya menjadi hilang. Yang selanjutnya ada fitnah. Definisi fitnah adalah tidak hanya berarti kebohongan, melainkan melibatkan segala jenis perilaku yang menyebabkan kerusakan atau ketidakstabilan atau ketidakadilan juga, serta pemisahan hubungan antara individu maupun kelompok. Nah, fitnah ini terjadi atau muncul dalam wujud seperti ucapan, tulisan, pengelolaan media atau sesuatu yang lain. Nah, kata fitnah berasal dari kata fatana yaftinu fatnan atau fitnatan, yang dalam arti semantik memiliki makna memukau, menggoda atau menjerat. Dalam Kamus Besar KBBI disebutkan bahwa kata fitnah adalah perkataan bohong atau tanpa dasar apapun kebenarannya yang disebarkan dengan maksud menjelek-jelekkan orang lain, seperti menodai nama baik, merusak kehormatan orang lain. Dengan demikian, kata fitnah sering diartikan dengan makna yang negatif dan tampak secara definitif, maka kata fitnah amat terbatas hanya menyangkut perkataan saja. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Buruj ayat 58, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina fatanul mu'minina wal mu'minat tsumma lam yatubu falahum adzabu jahannam wa lahum adzabul harik. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang menimpakan cobaan atau siksa terhadap mukmin laki-laki dan perempuan, lalu mereka tidak bertobat, mereka akan mendapat azab jahanam dan maka akan mendapatkan azab neraka yang sangat pedih. Nah, dari definisi ayat tersebut, dari ungkapan ayat tersebut, kata fitnah dalam Al-Quran menurut Ibnu Katsir itu adalah yang pertama, kata fitnah dimaknai dengan makna ujian atau cobaan, sebagaimana yang dinukil dari riwayat Ibnu Abbas. Abu Ja'far Ar-Razi meriwayatkan, jika ada seseorang yang mendatangi keduanya, yaitu Harut dan Marut. Ini sebuah riwayat yang diriwayatkan Ibnu Abbas, karena menghendaki sihir, maka dengan tegas keduanya melarang peminat sihir.
Sesungguhnya kami ini hanya cobaan bagimu, karena itu janganlah engkau menjadi orang yang kafir. Dan selanjutnya ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri pada Sahih Bukhari 6561, diriwayatkan dari Abdullah bin Yusuf bahwasanya Rasulullah bersabda, tak lama lagi sebaik-baik harta seorang muslim adalah kambing yang ia gembalakan di lereng-lereng gunung dan tempat-tempat hujan turun. Ia menyelamatkan agamanya dari gelombang fitnah. Itu sebuah ungkapan hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Yusuf. Nah, yang selanjutnya, dampak fitnah tersendiri ini ada dua. Dampak yang pertama terhadap individu, yang kedua terhadap masyarakat atau sosial. Yang pertama, dampak fitnah terhadap individu. Dampak terhadap individu, budaya fitnah tersebut itu membawa tuduhan-tuduhan palsu yang mana berdampak sangat berat bagi kehidupan individu. Nah, bagi seseorang yang menjadi korban pemfitnahan, bukan hanya menyebabkan rasa tidak nyaman secara emosional saja, tetapi juga bisa menimbulkan luka batin yang mendalam dan berkepanjangan. Nah, dari sisi moral tersendiri, tindakan menuduh tanpa bukti merupakan pelanggaran yang sangat serius terhadap nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, dan penghormatan terhadap martabat orang lain. Dalam ajaran Islam, menjaga kehormatan seseorang sama halnya dengan menjaga kehormatan dirinya sendiri, sehingga fitnah digolongkan sebagai dosa besar yang merusak antara hubungan sosial orang lain dengan spiritual antar manusia yang lain. Yang kedua, dampak terhadap masyarakat. Nah, sementara itu dampak terhadap masyarakat, budaya-budaya fitnah ini dan tuduhan-tuduhan palsu terhadap orang lain itu menjadi sangat kompleks dan meluas. Dalam konteks sosial, fitnah dapat melemahkan kepercayaan yang menjadi dasar kehidupan orang lain atau kehidupan bersama atau kehidupan bersosial. Nah, maka dari itu, ketika berita bohong atau tuduhan tanpa bukti menjadi hal yang umum, masyarakat akan kehilangan rasa percaya antar sesama orang lain. Akibatnya, hubungan sosial menjadi renggang, komunikasi terputus, dan munculnya budaya-budaya yang saling curiga dapat menjaga kestabilan sosial. Itu dampak terhadap masyarakat. Mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Oke, melanjutkan penjelasan dari teman saya, Yunan, dan sini saya akan menjelaskan tentang etika berinternet. Nah, etika berinternet ini didefinisikan sebagai pedoman atau aturan perilaku yang mengatur benar dan salahnya tindakan seseorang dalam menggunakan internet sebagai sarana komunikasi global. Nah, kemudian bagaimana pandangan Islam tentang etika berinternet? Nah, berdasarkan dari tinjauan Al-Quran dan hadis, nah, yang pertama kita itu harus memastikan kebenaran informasi. Nah, jadi di antara informasi yang tersebar itu, kita itu harus memastikan kebenaran informasi agar kita tidak menerima informasi yang salah. Nah, kemudian menjaga perkataan dan tidak menyinggung perasaan orang lain. Nah, di media sosial itu kan tidak hanya ada kita ya, tapi juga banyak orang lain yang mengakses media sosial itu. Nah, jadi penting bagi kita untuk menjaga diri, untuk menjaga perkataan, serta tidak menyinggung perasaan orang lain ya, baik dari perkataan maupun dari ketikan gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga, menghormati privasi. Nah, tentunya setiap orang ini kan punya privasi ya. Jadi kita sebagai pengguna media sosial, kita harus menghormati privasi orang lain, mana yang perlu dipublish dan mana yang tidak perlu dipublish. Kemudian yang keempat, tidak menyebarkan fitnah. Nah, sejalan dengan penjelasan Mas Yunan tadi, kita itu tidak boleh menyebarkan yang namanya fitnah. Karena tadi sudah dijelaskan fitnah itu adalah perbuatan yang dibenci oleh Allah. Nah, kemudian menggunakan media sosial secara produktif dan bermanfaat. Nah, jadi bagaimana kita bisa menggunakan media sosial itu secara produktif dan bermanfaat. Nah, juga kan sekarang media sosial itu juga dijadikan sebagai media untuk
berkomunikasi dengan teman yang jarak jauh, atau juga bahkan sekarang media sosial itu digunakan sebagai tempat cari uang ya, kayak affiliate atau juga TikTok Go. Nah, sekarang tuh banyak platform dari media sosial yang bisa menghasilkan uang gitu. Nah, kita juga bisa memanfaatkan itu. Nah, kemudian tidak membandingkan diri dengan orang lain. Nah, jadi kalau di media sosial itu kan orang berhak ya untuk mempublish apa saja, sehingga tidak jarang dari kita itu merasa kok saya tidak sama dengan dia, kok saya tidak sama dengan orang lain. Nah, itu tidak boleh. Kita tidak boleh membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Boleh saja kita membandingkan diri sendiri dengan orang lain, tapi dalam hal kebaikan, untuk semangat kita untuk menjadi lebih baik juga. Nah, kemudian pandangan Islam tentang etika berinternet. Nah, di sini saya mengambil dari DSN MUI dalam fatwa DSN MUI tahun 2017 nomor 24. Nah, yang pertama yaitu etika bermedia sosial. Nah, di dalam bermedia sosial itu ada etikanya ya. Di sini secara umum itu ada 3. Yang pertama meningkatkan iman dan menjauhi maksiat. Nah, terus yang kedua mempererat persaudaraan. Nah, atau yang biasa disebut dengan ukhuwah ya. Baik ukhuwah Islamiyah, wataniyah maupun insaniyah. Nah, kemudian yang ketiga yaitu senantiasa kita menjaga kerukunan. Kita tidak boleh menyebarkan ghibah, fitnah yang mana itu bisa menimbulkan pertengkaran. Nah, kemudian ada larangan dalam bermedia sosial. Kalau tadi ada etikanya, sekarang ada larangannya dalam media sosial. Jadi, larangan-larangan apa saja yang perlu kita ketahui dalam bermedia sosial? Yang pertama, ghibah, fitnah, hoax, bullying, dan ujaran kebencian. Jadi di dalam bermedia sosial kita tidak boleh menyebarkan ghibah, fitnah, hoax, bullying, bahkan ujaran kebencian ya, atau kita ngata-ngatain orang lain, itu tidak boleh ya teman-teman. Nah, kemudian yang kedua, konten maksiat dan pornografi. Nah, kita tidak boleh menyebarkan konten-konten yang tidak baik gitu ya. Jadi kita harus dalam mempublish di media sosial, tentu kita tuh harus tahu mana yang boleh dipublish, mana yang tidak boleh dipublish. Nah, kemudian menyebarkan aib dan gosip. Nah, jadi kita tidak boleh menyebarkan aib orang lain, atau kita juga tidak boleh menggosipi orang lain ya. Dan yang keempat, manipulasi informasi atau opini palsu. Nah, jadi kita tidak boleh membuat opini palsu terhadap orang lain gitu ya. Yang kelima, menyebarkan konten tidak pantas. Nah, sama seperti tadi ya, kita harus mengetahui, kita perlu menyadari apa yang perlu dipublish dan apa yang tidak perlu dipublish. Nah, kemudian profesi buzzer negatif dan yang mendukungnya. Nah, juga kan sekarang banyak ya aktivitas buzzer itu yang lagi marak di media sosial. Nah, itu juga tidak boleh. Nah, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan dari kelompok 8. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.